sayang kuliah teh. Iya lah, asup dunia usaha yang dunia politik teh lingkungan. Wah, ini masakan. Iya sih, cuma keinginan ada sebetulnya. Karena masalah biaya, nuturkeun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, karena atas berkah dan juga karunia-Nya kita semua dapat eksis konsisten. Dalam konteks hari ini kita mulai adanya pergolakan pemikiran yang kemudian harus kita rawat bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan karunia-Nya atas konsistensi kita untuk terus menggagas keilmuan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat-sahabat, hari ini kita mulai kembali di garasi diskusi, yang mana memang ini merupakan hal yang digagas untuk terus mengejawantahkan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita secara pribadi, ataupun menggali, mengkaji ulang beberapa pemikiran yang memang hari ini harus terus digelorakan. Karena sepantasnya kita sebagai aktivis harus senantiasa beriringan gerakan kita itu dengan pengetahuan secara fundamental. Agar lebih hikmat, sebelum kita ke proses diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita tawasul, mendoakan para muassis, kemudian juga para pendahulu kita di pergerakan juga. Kemudian ruhnya itu bisa terpancar kepada nadi-nadi kita, yang kemudian memang keberkahan itu menjadi hal yang mendasar sekali. Maka dari itu, sahabat Pati silakan untuk memimpin hadroh kali ini kepada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الأمرين وأحسن المخلصين وجميع المغفرة المقربين، وخصوصا إلى سيدنا الشيخ أبي القاسم الجيلاني قدس الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها البحر ورسل إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وشيخنا وأساتذتنا ومن أقصانا ولمن يجلبكم حرفنا وسنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بأسمائنا في هذه الأجساد الخضراء رحم الله وغفر ثم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat pagi yang telah memimpin hadarohnya. Semoga apa yang telah kita lantunkan dan persembahkan ini menjadi hal kebaikan untuk kita semua. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah pemaparan dari beberapa pemateri yang hari ini sudah hadir. Ada sahabat Pak Jaja, kemudian Pak Leon dan juga Pak Rahmat. Dan kemudian kita di sini akan mengkuliti apa yang menjadi tema besar hari ini ya. Bagaimana yang tertuang di dalam term hari ini adalah membaca ulang Ki Hajar Dewantara dalam konteks perilaku dan juga lampahnya ya. Artinya saya di sini sebagai pengawal wacana ataupun moderator ataupun yang menengahi dari diskusi hari ini ya. Nanti kita sifatnya itu semi formal, kita bertukar pikiran, bertengkar pikiran yang kalau kata Rocky Gerung gitu ya. Dan kemudian memang nanti akan mulai direfleksikan dengan keadaan hari ini. Alhamdulillah sekarang masuk di diskursus kedua, edisi 2 minggu sekali ya. Karena ini saya pribadi mengacu dari beberapa tokoh yang hari ini akan digagas. Ki Hajar Dewantara pada saat itu selalu melakoni kajian-kajian, diskusi-diskusi gitu kan, dengan adanya Selasa Kliwonan. Artinya memang para pendiri kita itu sudah mengawali gitu kan, bahwa ritual-ritual seperti ini harus senantiasa terus dilestarikan. Bahkan di dalam bukunya Ki Hajar Dewantara disebutkan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh Budi Utomo, tokoh-tokoh yang ada di Serikat Islam itu lahir daripada dialog-dialog 1 bulan sekali gitu kan, yang kemudian memang itu melahirkan tokoh-tokoh besar gitu, karena ada percakapan, karena ada pertengkaran pemikiran, karena ada kajian-kajian besar gitu kan, yang pada saat itu memang vis-a-vis dengan yang namanya kolonialisme gitu kan. Jadi ada lawan tembok besar gitu kan, yang kemudian perubahan itu tidak bisa kemudian dilawan dengan militer lagi gitu kan, tapi dengan kesadaran, dengan pendidikan gitu. Yang kemudian Ki Hajar Dewantara yang tadinya mendirikan partai Indonesia Party gitu kan, dengan 3 serangkainya berubah haluan gitu kan, gerakan politik menjadi gerakan pendidikan dengan mahasiswa. Nah, ini bagian daripada stimulus supaya nanti kita istiqomah. Kemudian juga hari ini di Jawa Timur ada ngaji filsafat ya. Itu memang diprakarsai oleh Dr. Fahruddin Faiz, di mana 1 minggu sekali mengadakan kajian. Sama ternyata malam Kamis itu kan, kajian Rabu malam. Kita bukan duplikasi ataupun bukan mengcopy paste apa yang sudah dilakukan pendahulu kita ataupun gerakan-gerakan yang ada di luar sana, tapi ini bagian daripada Bandung menggugat lah gitu kan. Bandung menggugat di sini artinya bahwa hari ini kita dirasa berada di muara kekuasaan.
Tetapi kekuasaan ini tidak bisa kemudian kita itu dimakan mentah-mentah tanpa ada asas fundamentalis. Sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya bahwa ada filosofi negara itu ada 3 aspek yang harus diperkuat, bukan? Dari mulai ilmu pengetahuannya, kemudian juga budayanya, dan juga legasinya, gitu kan. Ini bagian daripada upaya terus membumikan ilmu pengetahuan dan juga mengkaji paradigma-paradigma yang memang dituangkan yang sudah ada diprakasai oleh beberapa tokoh-tokoh. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga ini mempelopori beberapa konsep-konsep pendidikan, mulai daripada ada Tri Rahayu, kemudian juga ada Trikon dan sebagainya kemudian nanti akan dibahas, dan juga kita polanya diskusi tidak satu arah, kita saling melengkapi apa yang menjadi term hari ini. Kenapa ini dibahas ya? Karena memang ini sangat keren sekali di mana memang bulan Mei ini sangat kental dengan kelahiran Ki Hajar Dewantara yang kemudian memang diberikan penghargaan gitu dengan dijadikannya sebagai Hari Pendidikan Nasional itu dari kelahirannya Ki Hajar Dewantara gitu kan. Sedikit Ki Hajar Dewantara memang ini memprakasai asas kesetaraan ya secara filosofis. Jadi yang tadinya memang Raden itu punya kelas sosial yang sangat tinggi ataupun ada jarak antara rakyat dengan para feodal pada saat itu. Kemudian dengan konsep taman siswanya yang direduksi dari beberapa konsep barat gitu kan, dari India dan juga dari Belanda, karena dia pernah diasingkan di Belanda juga dengan 3 serangkaian gitu kan. Yang kemudian dia memperkasai pola pendidikan yang lebih humanis, kemudian juga yang mengkikis kelas sosial gitu kan ya. Yang tadinya dia itu nama aslinya bukan Ki Hajar Dewantara ya, Raden Suryadiningrat gitu kan. Tapi ketika sudah masuk di taman siswa, bahwa semua gelar itu digantikan dengan Ki gitu kan. Kalau perempuan yang sudah menikah itu Ni, kalau yang belum menikah itu adalah Ni. Nah di sini ada pola pengikisan gitu kan kelas sosial, yang kemudian memang masyarakat akan lebih gerakannya itu lebih kultural gitu, masuk ke ranah-ranah masyarakat pada saat itu. Nah itu bagian daripada materi yang kemudian nanti akan diperkuliti lagi lebih dalam lagi oleh narator dan juga oleh yang lainnya. Maka dari itu ini sebagai pengantar yang kemudian harus disambut oleh suara pembuka terlebih dahulu ya. Di sini ada sahabat Leon, Pak Rahmat dulu, mau kalian dulu ya? Pak Rahmat dulu ya? Pak Rahmat sebagai arsitek pemikiran gitu kan. Artinya konseptor yang hari ini memang berfokus di ruang-ruang bisnis ya, ruang-ruang materialistik gitu kan. Ini harus dikombinasikan gitu kan ya. Apa yang menjadi mungkin nanti sebagai jembatan legacy yang memang hari ini sangat berdampingan erat dengan pucuk kekuasaan di Kota Bandung. Maka dari itu untuk gagasan-gagasan progresifnya silakan kepada sahabat Rahmat Hidayat untuk dipertegas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sesi kedua ini kita masih istiqomah dan bisa berkumpul. Ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berdiskusi dan mengasah pemikiran kita, mengingatkan kembali masa-masa kita
di dunia pergerakan, masa-masa kita berdiskusi, aksi dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi pada sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan gitu. Di mana tradisi merawat akal dan tradisi merawat literasi itu sebetulnya menurut saya sangat bagus, dan ya ini harus kita galakkan gitu. Kenapa? Karena apabila ini sangat erat sekali dengan pembahasan kali ini gitu kan, Ki Hajar Dewantara sebagai founding father di Indonesia, bergerak di dunia pendidikan terutama ya gitu. Pada waktu itu yang saya ketahui Ki Hajar Dewantara itu kan keturunan raja Pakualaman II. Dia hidup di dunia kerajaan, cucunya. Dan di zaman kolonial itu kan untuk bersekolah formal itu sangat susah, hanya orang-orang tertentu saja gitu kan, orang-orang yang memiliki titel raden gitu kan, orang-orang saudagar kaya itu yang bisa mengenyam pendidikan. Nah dari situ Ki Hajar Dewantara mulai berpikir, kok orang-orang kelas bawah, orang-orang yang melata, kenapa enggak gitu kan? Sehingga muncullah gagasan pemikiran pendidikan itu ya harus dinikmati oleh berbagai kalangan, berbagai kelas sosial. Sehingga sebelum masuk ke gagasan itu, Ki Hajar Dewantara melakukan istilahnya membentuk sebuah partai yang tadi disebutkan oleh Kang Fajar, itu Indis Party ya, partai campuran antara kolaborasi antara Hindia Belanda dengan orang Indo asli gitu kan. Itu salah satu gerakannya gitu. Malah dikritik sehingga dia diasingkan ke Belanda gitu kan, dalam sebuah dan waktu itu kan gencar-gencarnya mesin percetakan dan sebagainya udah, dan lebih efektif melakukan propaganda itu melalui media tulis gitu kan. Nah itu dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara pada waktu itu, sehingga timbullah sebuah reaksi dari penjajah pada waktu itu, sehingga diasingkan gitu kan. Ini salah satu perjuangan yang harus kita contoh. Nah, salah satunya ya dengan diskusi ini bisa dikaitkan dengan isu sekarang. Udah sejauh mana sih gitu kan pendidikan, terutama pendidikan formal kita udah bisa memerdekakan minimal diri sendiri, keluarga gitu kan, keluar dari zona aman gitu kan, sehingga jadi kesejahteraan itu tidak hanya diintervensi oleh kita sebagai komunal masyarakat kecil, tapi sistem juga mempengaruhi, sistem pendidikan itu juga mempengaruhi ada keberpihakannya terhadap kelas sosial bawah atau belum kan gitu. Nah dari definisi yang didefinisikan oleh Ki Hajar Dewantara lewat bukunya, pendidikan itu kan tuntunan dia. Sebetulnya Ki Hajar Dewantara itu dia mendefinisikan pendidikan itu menuntun waktu itu dikategorikan anak, menuntun anak untuk kembali pada kodratnya gitu kan. Sebetulnya setiap manusia ini punya potensi, sudah dari sadarnya dia seperti kalau Aristoteles bilang itu kodrat manusia itu dibagi jadi 3.
Satu, dia bisa berkembang. Seperti kuku, dia bisa tumbuh gitu kan. Semakin lama ya rambut bisa tumbuh kan, gigi bisa tumbuh gitu kan. Yang kedua, kodratnya dia bahwa manusia itu dia punya nafsu kan, gitu. Bisa berkembang biak. Nah, yang ketiga, ya manusia itu harus berpikir gitu kan, harus merdeka kan, gitu. Dia punya akal sehat, dia punya perasaan gitu kan. Nah, Kejar Dewantara pada waktu itu melihat masyarakat Indonesia kodratnya tidak keluar gitu, tidak sesuai kodrat, ini banyak penindasan gitu. Dia hanya dijadikan sebagai budak saja gitu kan, dibayar upah secara murah semena-mena kan oleh kaum penjajah gitu. Nah, disitulah dia muncul ide gagasan, mulai masuk ke ranah politik gitu kan, membentuk, walaupun memang tidak lama gitu kan. Nah, dari situlah kan kenapa seperti, kalau boleh saya ibaratkan tuh kodrat manusia tuh kayak kita menanam padi. Padi itu bisa tumbuh jadi beras kalau dia ditanam di tanaman yang gembur dan diairi dengan baik, kadarnya baik, terus dipupuki kan gitu. Nah, kodratnya itu ya padi pasti tumbuh beras. Tidak mungkin bahwa padi itu bakal tumbuh jadi jagung, biji jagung gitu kan. Nah, apa yang bisa diintervensi ya tanahnya yang harus gembur gitu, airnya kadarnya harus sesuai, itu pupuknya harus sesuai. Nah, itu bisa dipengaruhi gitu, dipengaruhi, termasuk pendidikan pun ya suatu kepastian. Ketika manusia ingin merdeka, sistem pendidikannya harus diperbaiki. Itu menurut Ki Hajar Dewantara pada intinya bahwa ya, pendidikan itu penting untuk memerdekakan masyarakat Indonesia pada waktu itu kan. Nah, apa sih relevansinya dengan masalah ekonomi, kesejahteraan? Ya, tentunya ada, itu sebagai salah satu faktor ya, bisa dilihat waktu kini kan, sejauh mana masyarakat Indonesia ya, taruhlah dia lulusan SD, dan untuk diperhatikan bahwa pendidikan itu tidak hanya formal, informal juga gitu kan, seperti ini informal tanpa ada ijazah, sertifikat. Ya, pada substansinya Kejar Dewantara menggiring masyarakat itu untuk berpikir gitu kan. Berpikir terutama dengan adanya bentuknya taman siswa itu kan, salah satunya bahwa masyarakat itu ya harus kritis gitu kan, harus pemikirannya terbuka gitu, biar mereka bisa melawan penjajahan pada waktu penindasan. Dia mulai bergerak, dan termasuk pengaruh juga lingkungan kan gitu, bagaimana mendidik di lingkungan keluarga seperti apa. Menurut saya sih untuk sebagai pembuka seperti itu ya, boleh sahabat-sahabat tambahkan, dan ini masih panjang waktunya. Pada prinsipnya Kejar Dewantara itu bagaimana masyarakat ini bisa berpikir kritis untuk melawan penjajah dalam dunia sistem pendidikan. Seperti itu untuk sementara dari saya, nanti bisa tambahkan maka pada moderator. Sebenarnya sepertinya harus digeser.